guru, punya tempat untuk mendalami agama. Pokoknya orang yang dianggap baik, orang yang dianggap pintar, dan orang yang dianggap mampu. Harus ada guru nyata supaya kita nggak tersesat. Seperti baru lahir. Rasanya tuh seperti enteng. Rasanya seperti enteng, tapi enteng bukan hipnotis loh teman-teman. Enteng itu memang dari kalbu kita. Kita nggak perlu merendah-rendah atau meminta-minta, nggak perlu mengemis-ngemis ya. Dalam hal apapun kita harus ada dignity. Ya itu tadi, karena sudah pasrah jadi kita dihargai sendiri dengan orang. Nggak perlu membuat harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Teman-teman, saya ikut pengajian dan biasanya ikut ngaji setiap hari Rabu. Saya itu ya intinya itu kalau banyak-banyak berguru ke Ustadz Kiai itu kan manusia kan memang harus punya guru, punya tempat untuk mendalami agama. Pokoknya orang yang dianggap baik, orang yang dianggap pintar, dan orang yang dianggap mampu. Tidak hanya di Google teman-teman. Cari ilmu itu nggak di Google, nggak harus di Google. Harus ada guru nyata supaya kita nggak tersesat dalam memaknai sesuatu ajaran yang di luar kemampuan kita. Seperti pendidikan ya di guru, seperti agama ya di pendeta, pastor, kiai, biksu, dan lain-lain. Ya, itu harus teman-teman. Karena kalau di Google kan banyak orang bilang ngapain jauh-jauh, di Google kan semua ada loh. Karena kan interpretednya nanti keliru. Jadi kan kita jadi salah pemahaman, jadi kan buta tersesat lalu dosa, nggak ada guidance gitu teman-teman. Itulah guru yang menerangi. Guru itu fungsinya menerangi dunia, agama apapun teman-teman. Itulah yang membimbing umatnya. Jadi setelah kalau pengajian biasa sih, kehadiran biasa sih itu biasa. Guru kita itu sering bilang, jangan sedih, jangan murung, jangan putus asa, jangan negative thinking, jangan suudon, pokoknya jelek-jelek itu jangan nggak sabaran juga, pemarah juga, jangan bakhil. Loh, saya kan sering-sering bilang jangan sedih loh. Orang kok kadang-kadang saya itu heran sendiri loh. Orang hidup kok nggak sedih? Kan nggak mungkin nggak sedih teman-teman, pasti kan sedih kan. Ternyata artinya itu lain teman-teman. Benar-benar yang saya alami itu teman-teman, rasanya itu beda ya. Nggak tahu kalau kita di belakangnya ini ada macam-macam aneh-aneh, atau yang musrik-musrik, atau yang aneh-aneh, atau hati kita yang aneh-aneh, itu mungkin nggak nempel ya, nggak nyambung. Tapi kalau saya sangat terasa nyambungnya itu, dan bedanya itu, rasanya itu dulu yang saya murung, gampang buram, gampang minder, gampang sedih, gampang nangis, gampang susah. Sekarang itu jadi lebih optimis teman-teman. Jadi sekarang itu saya seperti mau, ibaratnya ya, kasarnya tuh mau sedih, tapi mau sedih itu nggak bisa. Gimana caranya sedih itu? Saya nggak bisa teman-teman. Kalau ada masalah itu ya
sedih-sedih doang. Sedih tapi seperti ini loh. Apa? Sudah itu, sudah selesai. Nggak pernah dendam, nggak pernah kayak sakit hati, patah hati, atau kesepian, atau apa itu. Nggak, teman-teman. Yang dulu yang jahat-jahat gitu, yang di dalam hati itu nggak ketemu. Kayaknya rasanya nggak ada. Saya heran gitu. Saya baru tahu katanya orang-orang, bukan kata guru saya aja, kalau sedih itu temannya setan. Jadi setan itu menarik kita ke dalam kesedihan supaya hidup kita itu merugi. Saya baru tahu gitu. Yang sedih-sedih kayak gitu memang percuma. Jangan dipelihara. Yang penting kita usaha. Pokoknya hidup ini usaha aja, teman-teman. Kan kita nggak nyolong kan, nggak nyolong. Usaha kita juga nggak haram. Terus kehidupan kita juga nggak melenceng kanan kiri, semaksimal mungkin gitu. Baik aja, dan jangan lihat atas, jangan lihat bawah juga ya. Selalu husnudon, dan diri kita itu seperti feel free, maksudnya positive thinking dan easily to be happy, dan enteng gitu, teman-teman. Jangan dibuat ruwet dan jangan dipolitikisasi. Hati kita, otak kita, badan kita jangan dibuat politik macam-macam, untung rugi, kanan kiri untung rugi, atau minta di apa seperti pengakuan diri, berlomba-lomba untuk pintar. Berlomba-lomba untuk pintar tuh memang harus mencari ilmu, tapi berlomba-lomba untuk seperti minter atau eh, apa ya, ngoyo, atau takut orang lain apa ini itu, atau apa itu, atau sedih, atau kita nggak ada bargaining atau apa, dibuang aja, teman-teman. Itu terserah lah, itu wis pokoknya Tuhan. Justru seperti itu untuk memikirkan aja itu saya nggak mampu, teman-teman. Sekarang itu saya nggak mampu untuk berprasangka jelek atau membuat rencana yang aneh-aneh, atau terlalu benci, terlalu suka ke orang, atau terlalu itu nggak ada, teman-teman. Terus merenung apa sumpek atau apa itu, ya itu yang saya heran, teman-teman. Waktu saya cerita itu, ibu saya juga ngomong gitu juga gitu. Jadi rasanya itu seperti enteng. Rasanya seperti enteng, tapi enteng bukan hipnotis loh, teman-teman. Enteng itu memang dari kalbu kita. Ada kan orang yang ini nggak negatif thinking, tapi ada orang-orang yang kita belum ngomong aja, mereka sudah posisikan dirinya sendiri, menduduk-dudukkan dia sendiri gitu ya kan, sama-sama seperti kita umur, atau lebih muda atau lebih tua atau apa, atau itu dalam hati saya nggak ada, teman-teman. Seperti baru lahir gitu. Tapi kalau kerja harus strength ya, harus tegas ya. Itu perlu kalau untuk kerja. Tapi untuk kehidupan nyata itu sudah bright. Kita nggak perlu merendah-rendah atau meminta-minta, nggak perlu mengemis-ngemis ya. Dalam hal apapun kita harus ada dignity. Ya itu tadi, karena sudah pasrah, jadi kita dihargai sendiri dengan orang, nggak perlu membuat harga, jadi kita otomatis berjalan lembut ke depan.
Oh iya teman-teman, kalau dulu puasa satu hari, nggak puasa satu hari gitu. Atau gampang capek, gampang lapar, gampang apa. Sekarang aneh teman-teman. Nggak, alhamdulillah nggak. Dan sholatnya lebih teratur, sholat malam lebih teratur dan eh, lebih sehat, jasmani rohani, kalau bukit hati ya, hati kita lebih enteng. Dan benar teman-teman, itu eh, jangan mengejar-ngejar dunia, karena dunia nanti kita harus mengejar, jangan mengejar-ngejar harta, mengejarlah akhirat, karena dengan mengejar akhirat, harta akan mencari kita sendiri. Itu artinya bukan rezeki nomplok harta karun atau nggak kerja langsung uang datang dari langit, itu enggak teman-teman. Itu artinya itu kurang lebih kita harus uh, settle, stabil, apa ya, husnudon, tawakal, pasrah, berusaha, kalem, terus berdoa, berzikir, lebih 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 ini ya, beragamis, dan jauhi sedapat mungkin, jauhi yang negatif, merugikan untuk tabungan kita nanti di akhirat. Gitu teman-teman. Kalau masalah bersosial sih pasti ada terus. Nggak perlu menduduk-dudukkan kita kayak seperti ini, atau mencari kebenaran di bermasyarakat. Itu memang kita harus sabar teman-teman, harus membaur, sabar, baik aja gitu. Kalau ya itu teman-teman bedanya. Kalau dulu itu saya itu seperti ngoyo banget teman-teman, ngoyo, nyongklang cari kerja, cari uang, dan lebay. Maksudnya itu kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, itu pasti. Terus kayaknya kita lupa kalau ada Tuhan. Besok harus apa supaya dapat apa, besok lagi atau apa-apa. Kita nggak ingat kalau itu ada Tuhan yang mengatur semuanya itu. Jadi sekarang lebih smooth, lebih apa ya, lebih tenang untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk saya sendiri lebih lebih this is what I am. This is what I am. Nothing less, nothing more, tidak fake ya, tidak dipoles, dan tidak menjustis kepada orang-orang saya seperti ini. Itu enggak. Dari alami, dari natural aja, biar mereka tahu sendiri. Dan rezeki biar Allah yang ngatur gitu teman-teman. Alhamdulillah ya, iya, memang benar itu teman-teman. Jadi itulah di luar kemampuan otak kita, di luar kemampuan sepinter-pinternya kita itu, ya kan dunia itu memang seperti ini aja kan teman-teman gitu. Dan setiap kali saya melepas hijab itu kayaknya panas teman-teman, panas, nggak tahan gitu, seperti ingin kayak gini terus gitu. Tapi memang saya nggak harus langsung gitu teman-teman. Memang dari sayanya nggak nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung jilbaban.
24 jam. Tapi sekarang-sekarang ini kebanyakan ya pakai jilbab. Tapi nggak bisa langsung continue 24 jam karena ya mudah-mudahan kedepannya saya stable, saya stabil. eh kan apa rambut saya diikat terus gitu teman-teman. Kadang-kadang ya nggak apa-apa juga sih itu. Yang penting perubahan drastis, memang waktunya kerja itu berbaju lebih sopan dan lebih rapi dan lebih fresh gitu teman-teman. Eh, Yaitu kelebihannya itu, perbedaannya itu. Jadi orang inilah kisah orang yang benar-benar tahu bedanya antara nikmatnya sebelum hati dibersihkan dan setelah hati dibersihkan, atau nikmatnya orang setelah lebih mendekat kepada Tuhan dan sebelum mendekat kepada Tuhan. Anehnya saya itu nggak disuruh siapa-siapa, atau bukan karena suka siapa-siapa atau karena siapa-siapa gitu teman-teman. Semua yang ada di hidup saya itu bukan karena, awalnya tuh bukan karena ABCD, bukan karena things gitu ya, bukan karena sesuatu hal, tapi asli dari saya sendiri. Kayak aliran sungai, kaki saya tuh kayak mengalir dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu ya kemana gitu teman-teman. Itu ada ceritanya semua. Hmm, Tidak ada orang yang mendrak atau itu menggiring, tahu, ikut-ikutan doang gitu. Jadi seperti ini gitu. Saya tahu sekarang di dunia zaman sekarang lebih banyak, lebih keras ya, lebih lebih keras dan lebih, semua orang lebih sudah smart, sudah makmur, meskipun ekonomi susah tapi lebih lebih maju gitu. Dan saya sangat menikmati sekali hidup itu ya, karena waktu itu adalah sekarang. Nggak ada waktu kemarin atau nanti itu bagi saya. Jadi dipergunakan sebaik, masa lalu itu untuk mengingatkan, motivasi, masa depan untuk motivasi juga supaya lebih bagus dan bagus lagi. Masa lalu supaya juga memotivasi supaya lebih lebih bagus lagi dan jangan jangan kayak gitu lagi gitu. Tapi uh, saya menjalaninya dengan itu tadi teman-teman. Sekarang itu sangat sangat peace dan dan subhanallah, alhamdulillah itu seperti itu teman-teman. Dan setiap kali berdoa itu saya nggak minta ini itu, sampai kadang-kadang di pengajian juga, ayo berdoa untuk hajat kita masing-masing. Saya digini-gini sama orang-orang di keluarga saya, saudara-saudara saya, ayo dungono untuk apa? Dungo apa lagi? Napa? Ya bukan itu apa loh, nggak, aku nggak tahu. Ya untuk ibu saya seperti umur panjang gitu doang teman-teman. Kadang-kadang hutangnya hilang gitu. Hutang hilang gitu, maksudnya hutang sudah jangan pernah ada hutang lagi gitu. Nggak, itu cuman nggak penting itu teman-teman. Itu cuman tanggung jawab saya sendiri. Oke teman-teman, itu tadi kisah-kisah saya secara gamblang dan detail. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi teman-teman, curhat saya, kisah saya share ke teman-teman semua, mudah-mudahan ada yang dengerin. Um, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila salah kata-kata, dan mohon maaf kalau ada yang kemesok-kemesok gitu ya. Mohon maaf teman-teman. Cara penyampaian saya mungkin yang kurang nggak enak atau gimana, mohon maaf banyak ya, karena kita semua beragam-beragam beragam-beragam masyarakat. Akhir kata, walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman kisah saya, cerita saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banget, mohon maaf sangat kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, dan kalau ada kata-kata yang nggak enak atau perilaku yang nggak enak ya teman-teman. Akhir kata, tetap nonton ya teman-teman, dan subscribe ya. Subscribe dan likes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.